Tahun sekarang itu PNS itu minimal berapa tahun, Pak? Oh, kalau PNS itu kan setiap tahun memang ini ya ada perubahan begitu gitu ya. Tapi ya mudah-mudahan kalau yang honornya udah lama diperhatikan lah. Gitu. Karena masih baru di nyawa ya. Aku tuh alhamdulillah senang banget di situ. Aku tuh pengen masuk ke MK Teknologi dia tuh satu ingin mengembangkan ilmu yang sudah saya dapat dari almarhum guru saya. Gurunya siapa dulu? Ustadz Imam Turmuzi. Imam Turmuzi di mana tuh? Beliau dosen UIN pendidikan bahasa Arab. Imam Turmuzi. Kenal nggak sih? Kalau namanya yang salah paham nih, tapi saya lupa lagi. Ada gambaran. Nah, beliau itu yang mengajarkan saya bahasa Arab, makanya saya sebelum mengajar ke sini di Bandung dulu ngajar MI, ngajar. Rumah di mana rumah? Batarjanti, Asli tinggi Batarjanti. Iya, asli Bogor. Kalau saya bukan asli Bogor, Subang. Oh, asli Subang. Subang Ciasem. Yang ini satu foto almarhum guru saya. Imam Turmudi, coba lihat. Imam Turmudi. Kalau Pak Karman udah jadi pembantu dekan belum? Udah jadi dekan belum? Beliau ini bagian di jurnal. Oh, di jurnal. Ya sukanya dia. Nah, ini guru saya. Makanya yang banyak mengajarkan ilmu bahasa ya, karena ilmunya mau saya warisan juga ke anak didik MTS. Iya bagus lah. Semoga berkah deh. Iya kenal insya Allah kenal. Dia suka khutbah kemana-mana, Pak. Tawadu orangnya ya. Iya, tawadu banget. Makanya saya terus. Kalau Ustadz Zainal Abidin sekarang ngapain? Oh, kenal. Iya, karena itu dosen PBA juga. Beliau tuh kalau di UIN di PBA ngajar ini apa? Filsafat, terus akidah juga gitu. Nah, kalau saya dulu lebih banyak diajar sama Prof Mahmud, tapi masih belum Prof dulu ya. Bahkan masih dosen-dosen junior dia itu ya. Saya yang terkesan itu dulu ada mata kuliah di Rosah Islamiyah 1, 2, 3. Nah, beliau itu di Rosah Islamiyah 1. Silakan. Silakan, ayo. Enggak dari jalan dari tadi udah pengalaman terus. Enggak, Pak. Sok. Syukurlah punya cita-cita seperti itu mah, mengembangkan sekolah, mengembangkan madrasah. Ya, orang yang asalnya dari madrasah mah harus pengen mengembangkan madrasah. Ya. Bapak bukan tidak mau mengembangkan madrasah secara langsung. Tetapi secara tidak langsung memang kan yang megang MI itu kan istrinya Bapak, MI Nur Rosidiyah itu. Jadi secara tidak langsung Bapak juga memang mengembangkan madrasah, cuman karena sejak tahun 94 Sanawiyah mulai dari Garut. Ya. 97 ke Bogor, tahun 2000 diangkat jadi PNS. Ya kebetulan saat itu bukan untuk madrasah tapi untuk sekolah umum guru agamanya. Gitu ya. Ya jadi tahun 2000 diangkat jadi PNS sampai sekarang ya tidak bisa melepaskan sekolah yang pernah ngangkat dulu diangkatnya di SD sih, 1 tahun di SD, kemudian dilimpahkan ke SMP sampai sekarang nggak pindah-pindah. Cuma lagi banyak-banyaknya PNS kan waktu zamannya apa? Enggak. Iya. Loh, kalau saya zaman Gus Dur. Iya. Dan itu ya namanya juga berkah kiai ya. Berkah dari kiai. Bapak itu diangkat itu gaji pertama itu seharusnya hanya sekitar 69-90 ribu. Nah pas beberapa belum terima gaji sebetulnya, tapi pas mau penggajian sudah 700 lebih. Coba dari 69 pokoknya nama dikurang 100 lah, 69 pas 90 gitu ya. Golongan 3A 0 tahun 80% sekitar itu di bawah 100 ribu. Ya tapi Gus Dur istilahnya memberikan sebuah terobosan. Makanya ke kiai mah kalaupun kita pernah nggak suka kepada yang namanya kiai, kudu taubat ya lah. Ya. Gus Dur itu terobosannya ke orang-orang kecil itu luar biasa. Terhadap guru perhatiannya sangat luar biasa. Ya. Tapi bukan terhadap guru saja, semua PNS yang golongan saat itu agak golongan awal-awal saat itu diangkat saat itu yang tadinya yang 0% itu di bawah 100 jadi
di atas 100.000 gitu ya, hampir menyentuh 1 juta. Waktu itu zamannya belum moneter ya Pak ya? Udah moneter itu 98. 98. Kalau 98 pas saya lahir. Iya. Baru lahir. Moneter itu 98. Era moneter itu lah. Iya. Pas saya lahir dari 98. Soalnya lahir 98 sih orangnya. Nah itu termasuk memang ada beberapa departemen yang saat itu bukan dibekukan ya, pokoknya menjadi tidak ada semacam departemen sosial sama departemen penerangan ya. Tapi sebetulnya banyak orang yang terkesan ya, oh pantesan Gus Dur apa istilahnya membekukan departemen sosial dan departemen penerangan, membubarkan lah istilahnya. Mereka pada nyadar karena ternyata oh begitu gitu ya, tapi tidak usah diomongin oh begitunya kenapa ya. Gitu, ya. Bang, kalau boleh tahu MI Nur Rosidah itu berdiri pada tahun berapa? MI Nur Rosidah ya itu kalau berdirinya sejak tahun 40-an sama Mama Rashid, sama ayahnya Pak Kiai Haji Dudung. Nah, tapi kan kalau di sekolah itu, di madrasah itu suka ada istilah pembaruan. Nah, berdasarkan keputusan-keputusan yang mendukung terbitnya peraturan-peraturan, diantaranya pernah dibarukan tahun 78 ya. Jadi dianggap berdiri tahun 78. Kemudian kemarin juga tahun 2016 pernah punya surat izin operasional baru lagi. MI Nur Rosidah itu ya tahun 2016. Jadi kalau lihat izin operasional ya tahun 2016 itu yang paling akhir. Padahal tahun 78, tahun 81 ada ya, sudah ada izin operasional, sudah ada tahun 81. Surat izin terdaftar namanya. Ya, surat izin terdaftar. Di MI lengkap semuanya ada. Ya makanya MI itu akreditasinya sekarang itu selalu dapat A karena dokumentasi kita lengkap. Ya. Udah Bapak menyertai Ibu Latifah megang MI itu sejak tahun 2009 kalau nggak salah. Nah itu yang tadinya kan sama kepala yang sebelumnya itu B paling mantep B. Nah pas Bapak yang kelola sama Ibu ya itu alhamdulillah A terus, sudah 3 kali akreditasi A terus ya. Dan A nya itu di atas 95, kemarin tadi 96 lebih ya. Kita ya yang paling nilainya rendah itu justru di tenaga kependidikan, di tenaga pendidik dan kependidikan karena guru-guru di kita saat itu masih sedikit yang S1-nya. Kalau sekarang hanya tinggal 2 orang lagi, yang belum S1. Tinggal 2 orang. Nah, ya. Kalau kemarin kan waktu akreditasi kemarin ada berapa lagi ya, 6 orang lagi, beberapa lagi. Itu berpengaruh banget itu. Masalah tenaga kependidikan, masalah ijazah itu berpengaruh. Ya. Di tempat Bapak ngajar juga di Tendik itu nggak pernah menyentuh angka 96. Karena pas akreditasi itu selalu saja ada guru yang belum S1. Ya biasanya guru-guru kayak guru seni kayak gitu ya, guru seni lah terutama ya. Itu guru seni sekarang masih tertinggal 1 orang, guru seni budaya itu yang belum S1. Tapi kalau dari segi kemampuan luar biasa ya. Tapi kan masalah tenaga kependidikan itu bukan hanya dilihat dari kemampuan tapi juga kelayakan. Jadi harus mampu dan layak gitu ya. Ngajarnya oke bagus. Tapi dia bukan S1, sementara kan kualifikasi akademik untuk SMP itu guru SMP itu minimal S1. Ini udah S1 semua kan? S1-nya ngambil apa dulu? Pendidikan tarbiyah. Tarbiyah di mana ngambilnya? Oh IKA. Bapak S2-nya UIK. UIK itu termasuk sekolah yang memiliki prinsip luar biasa. Ya, terutama masalah iman, ilmu dan amal. Ya. Itu adalah makanya beruntung buat orang-orang Bogor yang mau sekolah di UIK. Bapak bahkan punya pendapat begini. Lamun hayang nyiar ilmu agama, erek naon lah ke UIN Bandung. Di UIK sudah jauh lebih luar biasa.
sejak lama ya di UIK itu syarat lulus itu diantaranya ya itu harus hafal juz 30 dulu. Sekarang nggak tahu nih. Masih. Juz 30 itu jadi dia belum bisa lulus UIK kalau belum juz 30. Angkatan saya di UIN masih belum. Masih belum. Angkatan tahun 90-an itu masih belum ada persyaratan. Baru di UIK. UIK itu sejak tahun sebelum 90 itu sudah persyaratannya harus hafal dulu juz 30. Tarbiyah kayak Aila ya? Ya. Juz 30 ya. Yang memang ya orangnya luar biasa semua sih kebanyakan. Tapi sekarang mah nggak ada dilihatain kayak SPD, nggak ada SPDI-nya. Iya. Kan baik kan Master West PDG halus. Itu kudu make i. Jadi ini kayak dihilang. Tapi nggak apa-apa jadi spesialis pembaca doa kayaknya. Iya. Spesialis pembaca doa. Kan baik ya. Apalagi dulu agak sedikit rancu ya. Semua lulusan UIN itu ininya gelarnya SAG. Iya, dulu emang Dari jurusan apapun gelarnya SAG, sarjana agama. Gitu. Umum. Kalau sekarang kan macam-macam, ada SAG dan yang bukan SAG, gitu ya. Ya alhamdulillah sekarang jadi ada pemetaan yang lebih bagus lagi sebetulnya kalau menurut saya. Ya SPD. SE. Bahasa Arab itu jatuhnya berarti ke bahasa, Pak. Itu kan masih umum. Bahasa Arab enggak, kalau dulu itu sastra Arab masih masuk dengan tarbiyah. Masih masuk tarbiyah. Kalau sekarang kan ke adab. Ada adab, ada tarbiyah. Kalau bahasa Arab udah ditarbiyah dulu. Ada pendidikan bahasa Arab, ada pendidikan sastra dan bahasa Arab. Nah, kalau yang sastranya nih tahun 94 kalau nggak salah itu udah gabung ke adab. Tahun 90 masih ke tarbiyah, termasuk SKI masih tarbiyah. SKI itu ya. Kayaknya udah dipanggil nih. Harus makan kayaknya. Udah dulu ya. Ya, Pak. Oke.